maka tidak akan terkalahkan, tapi kalah geningan. Berarti yang menyerangnya apa? Sifat ujub. Dan apa hikmahnya buat kita? Faktor kekalahan seorang manusia juga adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub. Apa bedanya dengan ria? Ria jangan ujub bedana. Ria mah keluar, ujub ke dalam. Bedananya. Ria mah keluar, ujub ke dalam. Memang nggak dibeja-beja ujub mah, tapi dia merasa bahwa dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dan segala urusannya, segala usahanya itu atas usahanya dia sendiri. Atau dalam bahasa definisinya, ujub adalah berbangga diri terhadap diri sendiri karena usahanya sendiri. Sendiri. Jadi semuanya bilang aku. Itulah ujub. Ketika manusia memiliki sifat ujub, di sanalah titik terendah manusia. Walaupun tidak dinyatakan, tidak diposting, tidak di-SW-kan. Karena yang diposting, di-SW-kan, di-SG-kan bahasa kita ya saat ini, atau ditunjukkan kepada orang lain namanya ria. Sedangkan yang terbersit dalam hati namanya ujub. Hati-hati dengan ini. Maka doa yang tadi digunakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Minta tolong bahkan hanya untuk ibadah. Faktor kekalahan yang kedua, kaum muda. Ada anak-anak mudanya yang baru masuk Islam banyak nih. Kaum muda turut serta berjihad tanpa senjata atau persenjataan yang memadai, namun hanya modal semangat. Seperti kita tahu 12.000 ini ada yang tidak bawa senjata. Bahkan Rasulullah SAW ini sempat meminjam senjata itu kepada Sofwan bin Umayyah. Pinjam uang. Berarti boleh atau minjem teh? Boleh. Asal dibayar. Nu nggak boleh mah minjem terus temayar icuk cole. Nah itu nu tidak boleh mah ya. Icuk we cugan, cole cugan. Nah nu itu. Dan ada adab-adabnya juga dalam berhutang. Kasih deadline. Kalau deadline-nya tidak bisa, kemudian perpanjang waktunya. HD goreng kubasa. Ya. Perpanjang akadnya. Kalau memang sudah tidak bisa, ya minta dihalalkan. Itu lebih baik daripada Charles itunya, encar ngereles, tidak tahu ujungnya di mana. Itu soal adab berhutang. Nanti ada materi tentang adab ya berhutang. Gak lagi membahas itu. Namun Rasulullah juga berhutang. Dan Rasulullah berhutang bukan untuk dirinya sendiri. Namun Rasulullah juga pernah berhutang untuk dirinya sendiri. Dengan menggadaikan baju perangnya, baju zirahnya, ditebusnya bahkan oleh menantunya. Gitu teteh ibu, Masya Allah. Jadi boleh ya, ngutang itu halal. Ada syarat-syaratnya. Nah ini hikmahnya buat kita. Modal semangat saja tercukup. Ayo maju. Perangna teu bisa. Latihan tara. Terus naon deui? Tidak diilmui, tidak pakai strategi, maka peperangan itu adalah tipu musliha. Jadi temudah senjata hungkul, temudah semangat, ayo perang, di bom atuh teh. Jadi harus ada strategi. Apa hikmahnya buat kita?
Hikmahnya adalah peperangan terbesar apa? Coba. Melawan hawa nafsu. Berarti melawan siapa? Diri sendiri sama syaitan mungkin anu ngeprokan. Berarti melawan syaitan bukan cuma dengan semangat, tapi juga harus punya strategi. Di antaranya adalah bagaimana supaya amalannya kecil, hasilnya banyak. Itu strategi amal, investasi dalam beramal. Itu teteh namanya strategi. Contoh, mereka yang baca Qur'annya, kita yang dapat pahalanya. Siapa nu cerdas? Ya, siapa yang cerdasnya berarti? Ini kita aja. Itu salah satu amalan cerdas. Orang yang lain yang bacanya, orang lain yang menghafalnya, kita nu ngagoler, nu cicing dapat pahalanya. Banyak nggak yang wakaf? Kalau banyak mah teteh masjid ke jelek barjeng pinu. Sedikit sekali orang-orang yang bisa untuk ke sana. Nah, gitunya padahal itu amalan cerdas. Jadi pakai strategi ngelawan syaitan mah. Dan kita nggak disuruh melawan syaitan itu face to face. Mana jurik teh kadieu mana coba sok kadieu lawan. Nggak gitu disuruhnya, nggak. Geus aya mah teh ge pingsan teh. Loh, pingsan. Caranya apa? Minta yang menciptakannya untuk menghadapinya. Misalnya nih punten, aya tulisan awas anjing galak. Terus diudag anjing. Apakah kita ngalawan anjing? Nah, sok kadieu gitu kan tuh. Pasti lompat. Pasti nyuruh siapa? Nu gaduhna. Bapak, ieu tinggal diudag. Siapa yang menciptakan syaitan? Berarti kita minta tulungna ke saha? Maka diajarkan untuk melawan syaitan dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak dilawan tapi minta perlindungan. Jadi kemana-mana ya, dari sirah teh bisa kemana-mana teteh. Yang ketiga faktor kekalahannya, jumlah pasukan musyrik ternyata lebih banyak, bahkan mencapai 2 kali lipat pasukan muslim. Tapi ini bukan faktor mutlak, karena banyak peperangan Rasulullah yang bahkan jumlahnya lebih sedikit. Semua peperangan Rasul, peperangan kaum muslimin saat itu pasti jumlahnya lebih sedikit. Di perang Badar 3/1, di perang Uhud sama, pasti 3/1. Apalagi ini dua kali lipat lebih banyak. Kita banyak 12.000, yang datang 48.000. Berarti seorang ngelawan 4 orang tuh, atau 3 orang. Lanjut, Malik bin Auf dan pasukannya, ini berarti dari pasukan Hawazim ya, lebih dulu tiba di Hunain hingga bisa siap-siap. Jadi pasukan musuh mereka lebih datang pertama kali ke medan peperangan, sehingga mereka bisa prepare lebih jauh, mengatur strategi lebih dini. Dan biasanya di peperangan yang lain para sahabat dan Rasulullah yang nyampai duluan. Apa hikmahnya buat kita? Kenapa mereka bisa terlambat datang ke sana? Padahal berita ini sudah terdengar. Harusnya 2 hari itu dengan jalan kaki nyampe ke Taif, karena jaraknya 80 kilometeran. Lamun ayeuna mah ti dieu ka Tasik lah, jalan kaki. Murun tuh saminggu kita mah nya jajan lapop mie di jalan teh, abaso heula bobo heula. Tapi dengan jalan kaki terus-terusan pasukan perang itu nyampe 2 hari. Namun sudah hampir seminggu kalau tidak salah, itu belum nyampe saking ku santai, berleha-leha nyantai dengan perasaan ujub tadi. Tenang, banyak ini pasukan kita. Tenang. Berarti faktor kekalahan seorang muslimin merasa aman, ada di zonanya. Tenang, kayak jam 4 lami keneh.
ger we berutek hujan. Terjadi we gagal. Faktor menunda, faktor kekalahan seorang musliman, mager, malas. Terus nanti, nah, apalagi yang dirasakannya ujub tadinya ngerasa tenang we da engke babari, menggampangkan sebuah tidak bersegera. Jadi dari perang Hunain ini kita juga dapat hikmah diri kita sendiri. Kenapa kaum muslimin sekarang sangat ketinggalan dengan orang kafir, bahkan dari segi teknologi dan apapun itu. Padahal dulu memimpin dunia. Ya itu teh, keun welah. Nah, kita sian menjadi sikeun teh. Kamu orang Sundanya. Untung we semua teh untung, alhamdulillah orang Sunda mah. Teteh di sini masih kosong. Kapalnya berat sabelah. Lanjut. Kemudian pihak musuh sudah sedia, terorganisir dan siap perang saat menghadapi pasukan muslimin. Sedangkan kemudian pasukan musyrik datang dengan barisan terbaik yang pernah terlihat. Barisan depan diisi barisan kuda, di belakangnya barisan pasukan. Setelah itu baru kaum wanita, di belakang mereka kambing, setelah itu unta. Apa maksudnya? Jadi perang ini unik, teteh. Mereka bawa semua harta terbaiknya, bahkan keluarganya juga dibawa. Sudah tahu kan ya alasannya kenapa? Agar katanya tidak lari dari peperangan. Tapi ujug-ujug nama larinya, nah itulah laki-laki. Tiga nunya wae. Tutung nama udah kepepet man dia juga meninggalkan we ya. Apa hikmahnya? Ya makanya jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada makhluk. Sudah kepepet mah anger we, ditinggalkan. Laki-laki, ya gitu betul laki-laki begitu akang. Saya nggak tahu, saya bukan laki-laki ya. Di sini ada kata terorganisir. Pernah dengar istilah ini? Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Dan itu nyata. Masing-masing kita tidak terorganisir. Yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini tidak mau bersatu. Tidak mau diorganisir, acak-acakan kumaha engke. Tidak di-manage dan semuanya. Dan itu awal mula kekalahan kaum muslimin. Jadi karena sudah datang duluan, akhirnya memanage itu. Kalahlah. Kemudian adanya beberapa kelompok lemah iman yang baru masuk Islam. Maksudnya gimana lemah iman? Baru masuk Islam, maka disebut lagi mu'alaf ya. Yang merayu, yang terayu. Jadi kudu diolok orang-orang mu'alaf. Orang baru masuk Islam disuruh perang. Kira-kira gimana? Kabur lah. Ya pasukan perang kabur. Ayo jihad, nanti jolosannya surga. Keheula. Ini baru hatinya belum yakin. Ada tahapannya. Orang-orang BTQ disuruh ngafal Quran. Ijim jeung hoge pahili. Ditambah lagi dengan harus ini harus itu. Tapi beda ketika sudah mulai kokoh hatinya, harus ditambah terus keilmuannya. Kalau tidak mereka akan jenuh. Jadi harus terus di-upgrade. Itu hikmahnya ya. Sehingga mereka lari kocar-kacir ketika diserang. Hal tersebut memicu terjadinya kekeliruan dan kekalahan pada pasukan muslim. Yang baru masuk Islam ningali musuh teh lompat, ruas, sieun. Yang sudah masuk Islam, yang tadinya juga nggak harus takut, tapi karena malah lundur, iya aya naon, ayo balik deh, ikutan balik deh lah. Barjing tak apal, itu teh emang aya naon. Kemudian Rasulullah menyeru, wahai orang-orang yang pernah berjanji berbaiat di bawah pohon, kembalilah. Baru ingat, oh iya, kita masih punya hutang nyawa kepada Rasulullah, sudah berjanji bahwa kita akan bersama Rasulullah sampai mati. Diingat tuh iman, balik lagi.
Sedangkan mereka yang baru masuk Islam mah tidak pernah mengalami hal itu. Maka beda tuh orang-orang yang baru masuk dengan orang-orang yang sudah lama. Begitu ya, Teteh. Jangan mau jadi orang mu'alaf terus ya. Jadi orang baru terus. Tahu kutu loncat? Jadi ditu ngaos sebulan keluar. Jadi ngaos 2 minggu keluar. Itu beres-beres. Satu tapi netep. Kalau bisa mah di semuanya tapi istiqomah. Jangan video seminggu tuh cocok ngaos tadi itu beres-beres. Jadilah awalun membereskan rintisannya di satu tempat. Itu lebih baik daripada celak-celek. Tapi lebih bagus lagi kalau di sana bagus, istiqomah, di sini bagus, di sini bagus. Gitu. Beresnya. Itu ada jam. Alhamdulillah. Nah, jadi ada 6 faktor kekalahan, sebab-sebab kekalahan kaum muslimin. Sudah dicatat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluar di ujiannya. Semoga hasil ujiannya nanti bagus. Dan jangan diniatkan supaya dapat nilai saja, tapi supaya bisa mengaplikasikan hikmah dari perjalanan dan perjuangan dakwah Rasulullah ini dikaitkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Hada wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kembali kepada khalaqahnya masing-masing. Tafadholi. Oh iya, pengumuman dulu 26 27 berarti ujian teh ya. Dan sudah ada pengumuman ya bahwa kita akan ada pekan ukhuwah lagi, Battle of Champion lagi. Kemungkinan akan di luar yayasan. Jadi siap-siap saja. Kalau tidak salah berbayar, dan itu juga buat Teteh ya. Silahkan dikelola di kasnya masing-masing. Ke gurunya aja nanti ditanyakan. Masih lama tiasa nabung sadinten 2.000. Tapi udah percayanya ibu-ibu mah ya. Penghasilan juga 5M ya. Insyaallah mah 5M. Amin ya, amin. Mumpung hujan, semoga Allah ijabah. Silahkan tafadholi.